Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Serius nih AFC, Arab Saudi nanti wasitnya dari Timur Tengah juga. Lah gimana nggak bakalan berat sebelah? Laga hidup mati timnas Indonesia lawan Arab Saudi Oktober nanti malah dipimpin wasit asal Kuwait Abdullah Jailami. Arab Saudi tuan rumah, wasitnya dari kawasan yang sama. Netralitasnya di mana? Buat kalian yang menonton aksinya nanti bisa lewat link yang ada di bio gua. Netralitasnya tidak ada AFC itu. Dan FIFA minta wasit netral dari Asia Timur. Tapi kalau AFC tetap maksa, ya jelas ini bikin peluang kita makin berat. Kita mau main fair, bukan diatur wasit. Timnas sudah siap mati-matian. Jangan sampai kalah gara-gara keputusan kontroversial. Kita pastinya akan dicurangi habis-habisan ya. Kita punya banyak alasan sebenarnya. Kenapa? Yang pertama, kita bermain bukan di kandangnya kita. Kita bermain di kandang lawan. Itu lucu sih. Dari awal sih sudah bisa ketahuan ya. Siapa yang akan menjadi tuan rumah, yang akan dicurangi sudah bisa ketahuan. Nah sekarang ditambah lagi dengan wasitnya itu dari Timur Tengah juga. Kampret memang AFC. Harusnya kan itu bisa dari China, Jepang, Australia, atau mana lah, terserah lah. Yang penting jangan dari Timur Tengah. Karena apa? Karena sebelumnya kita itu pernah dibuat curang sama mereka. Kita pernah dicurangi sama negara-negara Timur Tengah. Bayangkan kita lawan Bahrain, wasitnya itu si Ahmed Al-Kaf ini, ya kan. Dan kalian tahu apa? Kita dicurangi habis-habisan. Nah hal yang sama bisa terjadi atau terulang kembali kalau kita bermain lawan Arab Saudi nantinya. Itu bisa saja terjadi karena wasitnya itu masih satu rumpun mereka, satu negara Arab mereka tuh. Jadi ya bisa saja kita dicurangi nantinya. Semoga wasitnya itu diganti dan surat yang dilayangkan sama PSSI, surat protes itu bisa diterima sama AFC dan diganti wasitnya. Jangan lagi dari Kuwait. Kalau tetap wasitnya dipertahankan, maka habislah kita saudara-saudara. Selesai kita itu. Memang kondisi kocok. Arab Saudi dan Qatar bawa timnas Indonesia sial di tengah konflik Timur Tengah yang tak kunjung usai. Timnas Indonesia masih merugi sejak AFC membeli Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, kondisi Arab Saudi dan Qatar kini menjadi sorotan dunia. Konflik Timur Tengah kembali tegang sejak Israel membombardir kota Doha, Qatar pada 9 September lalu. Israel tidak membantah dengan dalih menargetkan kepala negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya, dan petinggi Hamas lainnya. Sementara situasi Arab Saudi juga kembali mencuri perhatian lantaran ada suara ledakan di dekat Madinah pada 13 September lalu. Tentu saja, serangan Israel di wilayah dua negara tuan rumah putaran keempat sangat berdampak pada nasib timnas Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki catatan kurang baik saat menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Terakhir kali, Garuda menghadapi perlawanan sengit termasuk taktik mengulur waktu dan provokasi dari timnas Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Sementara itu, AFC hingga kini belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status tuan rumah putaran keempat yang akan digelar di Arab Saudi dan Qatar. Hal ini terkait keputusan AFC yang menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai lokasi penyelenggaraan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut aturan FIFA World Cup 2026 pada poin D dan E, AFC memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi tuan rumah putaran kualifikasi, apakah di tempat netral atau di negara peserta. Ya wajar sih kalau Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah secara sponsor terbesar itu dari mereka kan, dari Qatar dan juga Arab Saudi ya. Qatar Airways sama satu lagi itu dari Arab Saudi. Jadi wajar sih sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ini tidak netral sih sebenarnya karena Arab Saudi dan Qatar ini mereka kan peserta kualifikasi juga. Tapi itu mereka jadi tuan rumah ya. Netralnya di mana? Curang, iya kampret memang. Wait. Timnas Indonesia, supporter timnas memasang stiker di area Stadion Gelora Bung Karno. Tidak ada lagi butuh proses. Wajib lolos Piala Dunia. Jadi itu tuntutan dari supporter. Kenapa? Karena supporter itu merasakan bahwa proses itu sudah habis di eranya Sintayong. Sekarang di eranya Patrick Kluivert kita tinggal memetik hasilnya saja. Gitu saudara-saudara. Dan kita doakan saja nanti timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia dan kita bisa melihat timnas kesayangan kita itu
bisa berlaga di Piala Dunia. Kalau sampai itu terwujudkan keren. Nah itu salah satu caranya supaya supporter Indonesia itu bisa melupakan Sintayong yang selama ini masih membayang-bayangi Patrick Kluivert and Declan. Jadi satu-satunya cara untuk melupakan si opa-opa Korea itu ya lolos Piala Dunia. Tidak ada yang lain, itu fakta itu. Erick Thohir resmi dicopot dari jabatan Menteri BUMN dan kini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Namun usai pelantikan muncul pertanyaan besar, bagaimana dengan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI? Erick menjawab bahwa statusnya di PSSI sepenuhnya akan ditentukan oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Saat ditanya apakah akan mundur dari kursi ketum PSSI, Erick memilih tidak memberikan kepastian. Erick juga menekankan bahwa semua aturan terkait rangkap jabatan di dunia sepak bola internasional sepenuhnya berada di bawah kewenangan FIFA. Nah sekarang pertanyaannya ini, ngeri ini sebenarnya. Kalau misalkan Pak Erick Thohir itu mengundurkan diri, siapa yang akan menjadikan dia? Siapa yang akan menggantikan dia? Maksudnya kok menjadikan si anjir. Kalau Erick Thohir itu mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI, pertanyaannya sederhana, siapa yang akan menggantikan Erick Thohir? Siapa nih? Apakah Pak Sekjen atau Ratu Tisha? Ya, kita tunggu saja nantilah. Karena sesuai dengan statuta FIFA, di dalam aturan FIFA itu ada menyebutkan bahwa sebagai ketua umum tidak boleh itu terlibat atau terafiliasi dengan pemerintahan. Nah kita tahu Pak Erick Thohir sekarang ini dipilih menggantikan Menpora yang lama, Pak Dito, menjadi Menpora yang baru si Pak Erick Thohir ini kan. Jadi sebenarnya Erick Thohir ini tidak boleh rangkap jabatan, itu menurut statuta FIFA. Kalau dia tidak mengundurkan diri, maka ya dia masih pegang PSSI, ya berarti tidak sesuai dengan statuta FIFA. Kalau dia mengundurkan diri, pertanyaannya bagaimana nasib PSSI selanjutnya? Bagaimana nasibnya nanti ini? Apakah naturalisasi akan tetap dilanjutkan? Apakah nanti timnas atau sepak bola kita akan sebagus ketika dia pegang, atau justru mengalami kemunduran? Ini semua masih dalam konspirasi, saudara-saudara. Kita masih menunggu kepastiannya itu seperti apa. Mungkin sehari dua hari lagi, dan ini menarik perhatian kita semua. Apakah Pak Erick Thohir masih tetap memegang kursi Ketua Umum PSSI atau akan dilepas? Karena mengingat Pak Erick Thohir sekarang adalah Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga. Keren ini, layak ditunggu nih keputusan Pak Erick Thohir, mundurkah atau tetap menjabat? Kan dia juga menunggu ini dari FIFA nanti. Kalau FIFA bilang dia harus mundur dan meninggalkan PSSI, maka orang-orang pasti banyak yang akan bilang datang, pergi, pecat, datang, pergi, datang, pecat, lalu pergi, meninggalkan PSSI. Siapa yang dipecat? Kalian sudah tahu. Kira-kira gitu, saudara-saudara. Ratu Tisha dicopot, Erick Thohir juga dicopot. Ratu Tisha dicopot? Kok bisa? Entah ini bahaya atau enggak dampaknya untuk timnas Indonesia, tapi yang jelas PSSI sekarang lagi ada perombakan. Pertama, Ratu Tisha sebagai Wakil Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Komite Teknis dan Pengembangan resmi dicopot dari PSSI, dan posisinya digantikan oleh Alexander Zuwirs yang kemarin ditunjuk sebagai Dirtek yang baru. Kemudian, ini sih rumor yang paling besar. Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI dikabarkan masuk ke dalam menteri yang akan di-reshuffle Presiden Prabowo. Jadi, Erick Thohir akan lepas jabatannya sebagai Menteri BUMN dan juga lepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, lalu dipindahkan dan dilantik untuk mengisi jabatan Menpora. Terus, gimana nasib timnas Indonesia kalau Ketua Umumnya bukan Erick Thohir? Bakal jadi lebih baik atau akan balik lagi ke masa-masa kegelapan kayak 10 tahun yang lalu? Kalau kita sih sebagai supporter tidak mau timnas kita kembali ke masa-masa kegelapan ya, dimana PSSI itu buruklah citranya di mata masyarakat. Nah ketika Pak Iwan Bule itu pegang PSSI, Pak Erick Thohir melanjutkan tongkat estafet dari Pak Iwan Bule, PSSI itu semakin dapat kepercayaan dari masyarakat, ditambah lagi dengan gebrakannya Pak Erick Thohir yang membuat timnas kita ya maju lah, katakanlah seperti itu. Perkembangannya pesat luar biasa sampai dengan sekarang ini. Ya mereka sebenarnya PSSI ini punya tempat lah di hati masyarakat ini. Cuma beberapa tahun belakangan ini semenjak
coach kesayangan kita semua. Pasti kalau saya bilang coach kesayangan, banyak yang sebentar bilang sudahlah bang, lupakan si STY itu. Ya terserah lah, terserah kalian. Semenjak pelatih kesayangan kita Sintayong dipecat, PSSI justru dikritik habis-habisan. Kalian tahu lah karena alasannya apa, tidak perlu saya sebutkan. Dan sekarang Pak Erick Thohir rumornya juga itu akan dicopot dari kursi ketua umum BUMN, ketua umum PSSI maksudnya. Nanti ya kita lihat saja siapa yang akan digantikan dan keputusan dari FIFA itu seperti apa, masih abu-abu. Nanti kita tunggu bersama ya teman-teman ya, kita lihat siapa yang akan menggantikan beliau ini. Tapi ya kayaknya berat di Pak Sekjen. 5 tahun diejek, tapi cuma dia yang bisa loloskan 3 timnas sekaligus. Katanya nggak bisa juara, katanya cuma pelatih mediocre. Tapi faktanya, Sintayong satu-satunya pelatih yang bisa loloskan 3 timnas ke Piala Asia. Sudah bang, sudah itu. Itu terlalu jujur itu. Jangan terlalu jujur begitu. Banyak yang tidak suka kalau kita terlalu jujur itu. Harus serong-serong sedikit. Timnas U20 lolos, Timnas U23 lolos, Timnas Senior lolos juga. Bahkan Timnas Senior lolos tanpa jalur kualifikasi. Sekarang pelatih baru, katanya pernah juara Liga Champions, tapi bawa Timnas U23 aja gagal. Dulu STY diejek 5 tahun gak juara. Prestasi itu bukan soal masa lalu, tapi soal siapa yang bisa bawa kita maju. Betul. Ada yang bilang Gerald Vandenberg ini pernah juara UCL. Oh kalian tahu lah, UCL itu piala paling bergengsi lah untuk klub-klub Eropa kan. Tapi ya rupanya statusnya sebagai mantan juara UCL itu tidak bisa bawa timnas U23 bahkan lolos ke putaran final Piala Asia U23. Justru kita tenggelam. Imbang lawan Laos yang dulunya kita jadikan mereka itu sebagai lumbung gol, menang 5-0 lawan Makau dan ngalah 1-0 dari Korea Selatan. Ya. Dan akhirnya kalian tahu apa? Semua menyebutkan meneriaki nama Sintayong. Kalau ada yang bilang Sintayong tidak pernah sumbang piala, segala macam trofi apapun itu, menurut saya betul. Setuju saya, dia tidak pernah sumbang piala atau trofi apapun, tidak pernah. Tetapi setidaknya di tangan Sintayong, timnas Indonesia perkembangannya luar biasa. Ya, kita bisa lihat timnas kita ada di Piala Asia, ya kan, seniornya 2027 sudah ada tempat, ya kan. Sedangkan tetangga-tetangga kita itu masih sibuk untuk kualifikasi. U23 juga sampai semifinal, U20 juga kemarin lolos Piala Asia. Nah sekarang tidak jadi apa-apa kecuali U17 itu. Bagaimana ini ceritanya? Katanya diganti dengan tim kepelatihan terbaik. Apanya ini terbaik kita seperti ini, saudara-saudara? Kocak. Pelatih timnas U23 lebih beretika dibanding STY. Ini alasannya. Terus ini siapa yang ngomong? Ini Bung T. Ya, Bung T. TOWEL. Ya, itu dia. Bung T. Ini maksudnya apa sih, dia ngomong apa sih itunya? JJ sengaja tanya, JJ jangan tanya begitu. Bilang ini energi masih banyak untuk urus hal lain. Tidak usah ditanggapi. Enggak, dia kayaknya mau, kan maksudnya dulu juga keterlaluan, sampai sekarang juga begini. Jadi dia kayaknya mau tanggapi, kayaknya. Telepon, saya telepon ya. Mau nggak? Boleh. Saya telepon Bung Towel. Boleh. Saya telepon Bung Towel, seru nih. Tapi saya mau ngajak podcast juga sebenarnya. Oh iya. Nanti makanya boleh telepon langsung. Serius. Saya chat dulu. Ini kalau sampai mereka jadi podcast seru nih. Ini mantan translatornya Sintayong ketemu dengan Towel, ini kayaknya bakalan seru. Iya, buang-buang energi itu tanggapi Towel itu. Betul. Mamat Gun Shop ini betul ya. Ketika ditanya tentang kemungkinan kembalinya ke kursi pelatih timnas, Sintayong melalui penerjemahnya, Jong Sok Seo, menyebut bahwa pintu untuk kembali terbuka, asalkan syarat itu dipenuhi. Syarat spesifik yang dia maksud adalah PSSI harus memberinya wewenang penuh dalam menyusun program timnas, termasuk kontrol terhadap pemilihan pemain, jadwal latihan, atau pemusatan latihan training camp, dan juga struktur pelatih pendukungnya. Sintayong menekankan bahwa dengan pengaturan yang demikian, ia bisa menerapkan visinya secara utuh untuk membangun timnas yang lebih kompetitif dalam jangka. Nah, kalau misalkan untuk sekarang
agaknya itu sulit ya teman-teman. Tapi kalau misalkan semua orang-orang yang sekarang ada di PSSI diganti kecuali Ratu Tisa, bisalah Sintayong kembali. Bisa, bukan tidak bisa. Tapi orang-orang yang sekarang yang punya jabatan di PSSI masih ada di sana, rupanya berat ya teman-teman, sangat-sangat berat. Karena ya mereka yang memecat tidak mungkin mereka panggil kembali. Memang susah karena ego orang-orang di sana itu tinggi sekali. Tapi ya good luck lah untuk Coach Shin, dan kalau misalkan nanti dia kembali, syukurlah, bagus kan. Tapi untuk sekarang jangan berharap dulu, kita dukung saja pelatih yang ada sekarang. Kalau dia tidak bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, baru kita kritik dia bisa-bisan. Kan begitu sebenarnya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you bro.